Sorotan lainnya saudara, pasangan selebritas Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group di Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukum, Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu siang. Keduanya dimintai keterangan terkait dugaan penipuan perjalanan umroh yang melibatkan PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Group. Kooperatif untuk menyampaikan ya dalam tanda kutip ya hubungan kami dalam hal ini klien saya Aliyah dan Thorik terkait dengan Hanania Group. Jadi pertamanya ini memang sebetulnya untuk approach dari Hanania Group ini, Hanania Group lah yang meng-approach pertama ke Thorik. Ini sudah lama, itu sebelum mereka berdua menikah bahkan. Cuma memang ya mungkin Thoriknya juga belum pas, belum cocok segala macam, akhirnya didiemin, menikah segala macam. Udah di tahun 2025 akhirnya di-approach lagi, itu pada bulan November. Ini mereka yang meminta untuk mengajak kerjasama. Thorik ini diberikan benefit ya dalam tanda kutip, Thorik dan Aliyah ya, mendapatkan benefit itu adalah untuk diberangkatkan untuk Thorik, Aliyah, dan Arash. Kita beralih ke informasi lain, saudara. 20 tahun lebih, 2 unit pesawat Boeing 737-200 masih terparkir di area PT Dirgantara Indonesia dan belum diketahui siapa pemilik resminya. PT Dirgantara Indonesia atau PT DI mengeluarkan sayembara untuk mencari 2 pemilik pesawat Burok dan Camar melalui media sosial resminya. 2 pesawat itu sudah terparkir selama 20 tahun lebih. Manajer komunikasi perusahaan dan hubungan kelembagaan PT Dirgantara Indonesia menegaskan kedua pesawat harus segera dipindahkan karena lahan yang saat ini ditempati akan digunakan untuk pembangunan hanggar baru pesawat N219. Pembangunan hanggar tersebut jadi bagian dari pengembangan fasilitas PT DI. Sehingga area yang ditempati kedua pesawat harus dikosongkan. Si PT Burok ini mempercayakan kepada PT ANI untuk melakukan MRO untuk kedua pesawat ini. Di tengah perjalanan si PT ANI ini berganti kepemilikan sehingga berakibat pada terbengkalainya proses MRO 2 pesawat ini. Dalam batas waktu tertentu, jika masih tidak ada yang yang kita harapkan yang bertanggung jawab terhadap pesawat ini, maka pesawat ini akan kita kelola sendiri sehingga bisa efektif dan bermanfaat bagi perusahaan, bagi PT DI maupun bagi lingkungan sekitar. Saudara, truk bermuatan terigu terguling di jalan tol dalam kota kilometer 13 Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Kamis dini hari tadi. Kecelakaan itu bermula saat truk yang melaju dari arah Grogol menuju Selipi. Namun setibanya di tanjakan Tanjung Duren, truk tidak kuat menanjak hingga akhirnya mundur, kemudian menabrak pembatas jalan dan terguling. Diduga truk tersebut kelebihan muatan sehingga tidak bisa menanjak. Akibatnya muatan yang di dalam truk tumpah hingga menutupi 2 lajur jalan tol. Kondisi lalu lintas sempat terganggu akibat kejadian ini. Polisi dan petugas jasa marga langsung memindahkan dus yang berserakan untuk memudahkan proses evakuasi. Mobil truk itu karena dia mungkin muatnya terlalu melebihi batas, jadi dia mungkin nanjak, dionya nggak kuat, jadi nggak nahan, jadi dia mundur mungkin patahnya ngantam guardrail atau dia terbalik. Pasti cuma untuk angkatan barang aja. Setelah itu mungkin kalau emang udah diturunin agak mungkin ringan, kosong, baru kita nanti pindahin, baru kita antar ke Bali. Saudara, Hakim Pengadilan menjatuhkan vonis berbeda kepada 4 terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus mulai dari 1 hingga 3 tahun
serta sanksi pemecatan tidak dengan hormat. Informasi lengkapnya hadir sesaat lagi.